Hai, berjumpa lagi dengan Horror Storytime yang kali ini aku akan menceritakan tentang asal-usul darah di gaun pengantin. Pak Bayu adalah seorang laki-laki yang bekerja sebagai tukang servis elektronik. Hari-harinya disibukkan dengan aktivitas memperbaiki elektronik. Tak hanya itu, Pak Bayu juga menyukai benda-benda kuno. Yang di rumahnya pun tersusun rapi banyak benda-benda kuno. Tiba-tiba terdengar suara kaca terjatuh dari arah dapur. Kemudian disusul dengan suara tangisan Diva, yaitu cucu dari Pak Bayu, yang kala itu masih berusia 3 tahun. Waktu itu ada hantu Kung. Suara Diva lirih dan menangis sesenggukan. Pak Bayu yang kala itu berada di ruang tamu, kemudian berlari menghampiri Diva. "Ono opo, Nduk? Ada apa, Nak?" ujar Pak Bayu kala itu sambil mengusap rambut Diva. Kemudian Diva pun merangkul kakeknya yang saat itu duduk di depannya. "Ono hantu no kamare kakung," ujar Diva sambil menunjuk arah kamar Pak Bayu. "Ada hantu di kamar kakek." Pak Bayu pun menoleh dan melihat ke arah kamarnya. Dia tak melihat apapun kecuali sebuah gaun. Gaun lawas tergantung di paku yang menempel di tembok. Tatapan Pak Bayu masih santai dan penuh penasaran. Lantaran sudah beberapa anak kecil yang melihat hantu kala datang ke rumahnya dan menunjuk gaun tersebut. Memang, beberapa hari ini Pak Bayu sedang mengamati gaun yang ia peroleh di area pinggiran sungai. Gaun pengantin zaman dulu yang masih lekat sekali akan bau zamannya. Gaun tersebut tersimpan di dalam sebuah tas koper kulit berwarna coklat yang ia temukan. Tas koper itu tidak tampak menakutkan sama sekali. Namun saat membukanya, Pak Bayu terkejut lantaran koper tersebut berisi sebuah gaun pengantin Belanda. Pak Bayu pun kemudian membawa tas koper itu pulang, dan kemudian ia mencuci gaun tersebut. Nampak terdapat warna merah yang saat dibersihkan tidak hilang. Sudah direndam dengan cairan pemutih pun, namun noda warna merah itu pun tak kunjung hilang. Karena kegemarannya akan benda kuno, Pak Bayu pun tetap merawatnya dengan baik. Tiap 3 hari sekali, ia mencoba untuk membersihkan gaun tersebut. Niatnya untuk menghilangkan noda merah itu. Namun, sejak membawa gaun dalam koper tersebut, suasana di rumah Pak Bayu menjadi berubah. Banyak kejadian aneh yang terjadi. Istrinya yang bernama Ibu Sari sering mendengar suara perempuan yang menangis setiap tengah malam. Ibu Sari tergolong wanita yang sangat berani. Saat jam loncengnya berbunyi, pasti suara tangisan perempuan itu mulai terdengar. Ibu Sari dengan berani bangun dari tidurnya dan melihat ke arah ruang tamu, di mana sumber suara itu berasal. Tidak salah lagi, kecurigaannya selama ini benar. Gaun pengantin yang dibawa oleh suaminya itu menyimpan aura mistis dan riwayat yang kelam. Tangisan yang ia dengar tiap malam berasal dari sosok perempuan pemilik gaun tersebut. Sejak saat itu, Bu Sari tidak memperbolehkan suaminya untuk menyimpan koper berisi gaun itu di kamar. "Mas, sebenarnya sampean iku udah tahu apa belum sih kalau gaun iku medeni?" tanya Bu Sari. Yang artinya, "Mas, apa kamu sudah tahu kalau gaun itu menakutkan?"
Pak Bayu yang kala itu sedang berkonsentrasi memperbaiki kulkas milik pelanggannya hanya tertawa mendengar sang istri bertanya hal demikian kepadanya. Ada atau tidak riwayat dari gaun itu, Bu? Oh ya, meskipun dia sosok dari dunia sana, dia juga ciptaannya Tuhan. Jadi nggak perlu khawatir. Tuhan itu sudah menempatkan bangsa mereka dan kita di ruang yang sendiri-sendiri. Jelas Pak Bayu. Istrinya yang mendengar jawaban dari suaminya itu hanya bisa menarik nafas panjang. Oh alah Pak. Sampean iku opo gak pernah keganggu karo swara tangisan tiap malam? Aku iku lho, risih dengere. Saut Bu Sari dengan wajah yang sedikit masam. Pak Bayu tetap dengan sikap santai dan tertawa pelan. Hingga terdengar suara salam dari luar rumah. Assalamualaikum Pak De, Bude. Jaluk mangane, teriak seorang laki-laki yang mematikan motornya. Ternyata itu adalah keponakannya yang sedang berkuliah di Surabaya sedang berkunjung. Pak Rahmat dan Bu Sari yang mendengar suara dari Ardi langsung berjalan keluar rumah. Alhamdulillah disambangi karo sedulur ado, ya opo kabar Le? Sehat nak? Tanya Bu Sari senang. Mereka bertiga saling bertukar kabar dan bercerita pengalaman menarik satu sama lain. Hingga malam hari tiba, Ardi dengan sarung yang dia selimutkan di atas dadanya menghampiri Pak Bayu yang sedang fokus memperbaiki kulkas di depan rumah. Ardi duduk dan meminum kopi yang ada di atas meja. De, emang kampung kene ki sepi banget toh, habis maghrib ngene ki. Tanya Ardi heran. Pak Bayu yang mendengar pertanyaan Ardi hanya tersenyum dan memandangi Ardi dengan wajah yang teduh. Krik-krik yode, hehehe. Tapi nikmat neng kene, gak ono kegaduhan suara kiri kanan, jelas Ardi. Pak Bayu masih tetap fokus dengan kulkas di hadapannya dan melewatkan omongan Ardi. Ardi yang bingung saat itu hanya bisa celingak-celinguk dan menatap layar handphonenya. Dirinya jenuh karena saat itu hanya ada suara jangkrik yang ramai di telinganya. Akhirnya ia berdiri dan berjalan masuk. Ia berniat untuk melihat koleksi benda kuno milik Pak D-nya itu yang terpajang rapi di lemari kayu besar di ruang tamu. Dia melihat banyak benda seperti telepon, arloji, serta benda-benda kuno lainnya di sana. Hingga tatapannya menyorot sebuah koper yang tampak sangat bagus di ujung lemari. Karena Pak D-nya sedang berkonsentrasi di depan dan tak ingin berniat mengganggunya, Ardi dengan tenang melihat koper tersebut. Nampak sangat tua sekali. Akhirnya ia membuka tas itu dan dirinya pun heran. Isi dari tas koper itu adalah sebuah gaun yang terlihat sangat kuno sekali. Dia menarik gaun tersebut keluar dari tas koper itu, kemudian berdiri dan melihat bentuk sempurna dari gaun itu. Bolak-balik ia lihat, tampak biasa saja, sampai pada akhirnya ia melihat noda besar berwarna merah di gaun itu. Nampaknya rasa penasaran Ardi pada gaun itu sudah diawasi oleh sosok yang tanpa ia sadari kehadirannya. Berdiri tegak, berambut panjang di belakangnya. Sosok itu mendekati telinga Ardi yang fokus melihat gaun tersebut. Tolong, kembalikan anakku. Suara itu lirih terdengar di dekat telinga Ardi. Spontan Ardi terkejut, lantaran terdengar suara yang tidak ia sadari dari mana asalnya. Ardi kebingungan dan melihat sekitarnya tak ada seorang pun di sana.
Akhirnya, dia dengan cepat memasukkan gaun itu kembali ke koper dan segera masuk ke dalam kamar tidur. Di tengah malam, Ardi terbangun dan hendak pergi ke kamar mandi untuk membuang air kecil. Dengan sedikit sempoyongan karena masih mengantuk, ia berjalan pelan. Sepi dan juga lumayan gelap, lantaran di sana ketika tidur lampu pasti sudah dimatikan, selain lampu kamar masing-masing. Karena letak kamar mandi berada di samping dapur, Ardi harus berjalan kaki terlebih dahulu ke belakang rumah. Langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara orang sedang mengaduk sesuatu di cangkir. Ardi menghidupkan lampu yang ada di dapur. Tidak ada orang di sana. Akhirnya Ardi meneruskan langkah untuk ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Ardi melihat sebuah kain putih panjang yang berjalan menuju ruang tamu. Ardi mulai sadar dan fokus dengan apa yang dilihatnya saat itu. Sepertinya tidak asing dengan apa yang baru saja ia lihat. Belum selesai ia berpikir, tiba-tiba terdengar suara perempuan bersenandung pelan, yang mana suara tersebut terdengar mendekati ruang tamu. Ardi semakin merinding lantaran lampu di ruang tamu masih gelap. Itu menandakan bahwa tidak ada seorang pun yang bangun saat itu dan berada di ruang tamu. Dengan pelan ia mendarat untuk memastikan bahwa yang sedang bersenandung itu adalah Bude Sari. Namun, saat memastikan dan ia menghidupkan lampu ruang tamu, Dani tak melihat apapun kecuali tas koper. Ardi pun langsung segera kembali ke kamarnya. Tetapi kejadian yang tidak diinginkan akhirnya ia alami lagi. Saat hendak lari ke kamar, pundaknya ditahan oleh tangan yang dingin sekali. Ardi menoleh dengan pelan dan melihat siapa yang berani menahan pundaknya kala itu. Dengan terkejut, ia membelalakan mata, sungguh sangat dibuat kaget lantaran yang menahan pundaknya adalah budenya. Bude Sari, istri dari Pak Bayu. Mata Bu Sari memerah dan memakai gaun putih itu. Karena sudah tak aman lagi, Ardi pun menjerit memanggil Pak D-nya yang ada di dalam kamar. Pak D, tolong. Ampun Bude, aku kudu uang nakal, ucap Ardi yang sedang kebingungan. Pak Bayu yang mendengar suara jeritan Ardi seketika langsung berlari dan melihat keadaan di luar kamar. Sehingga Pak Bayu terkejut lantaran melihat istrinya yang sudah berubah. Pak Bayu kemudian dengan tenang mendekati istrinya dan menyuruh Ardi untuk menghindar dulu. Koe sopo? Ngopo koe masuk ke dalam rogone istriku? Tanya Pak Bayu. Sosok yang masuk ke dalam raga istrinya tersebut seperti tak bisa mengendalikan emosi. Wajahnya sangat terlihat marah sekali dan penuh dendam. Aku mencari anakku. Mana anakku? Ucap Bu Sari yang kala itu kesurupan. Pak Bayu hanya mengendus pelan dan mencoba tenang. Aku tidak menahu soal anakmu. Aku hanya merawat peninggalanmu, yaitu gaun ini. Tidak ada maksud lain lagi, jelas Pak Bayu kepada sosok itu. Tiba-tiba sosok itu menangis keras-kerasnya, dan kemudian melotot serta menjerit. Matanya menatap ke atas, dan kemudian Bu Sari jatuh dengan sangat keras ke bawah dan tak sadarkan diri. Yang melihat kejadian itu hanya bisa merinding dan ketakutan, lantaran liburannya mengajaknya bertemu dengan sosok penunggu gaun pengantin. Bu Sari yang waktu itu sudah tersadar hanya bisa menangis dan bercerita selama ia kesurupan. Ia sedang berjalan ke masa lalu.
Bu Sari melihat seorang gadis bernama Alvina, di mana kisah gaun tersebut dimulai. Bu Sari melihat seorang gadis yang bernama Alvina sedang tertawa senang di depan kaca besar di ruang tamu. Beberapa perempuan tersebut, salah satu di antaranya membawa secangkir minuman yang ia berikan kepada Alvina. Alvina meminumnya dan kemudian beberapa menit kemudian, Alvina merasa kesakitan hebat di bagian perutnya. Bu Sari melihat Alvina tergeletak tak berdaya dan bersimpah darah di bagian bawah gaunnya. Disusul dengan kejadian di mana ia mengeluarkan busa. Nampak Alvina dengan sengaja diracun oleh seseorang. Ada kehidupan dari sosok Alvina. Bu Sari melihat seorang wanita sedang mengambil sebuah koper dan memasukkan gaun yang dipakai Alvina ke dalamnya. Bu Sari mengikuti perempuan tersebut yang berlari ke arah sungai. Nampak jasad Alvina yang sudah terbujur kaku. Saat wanita itu kembali, nampak di ruang yang sama seperti Alena diracun. Berdiri seorang pria Belanda yang kebingungan. Wanita yang meracun Alena kemudian merangkul laki-laki tersebut. Dan kemudian kejadian tak terduga membuat Bu Sari kaget. Laki-laki Belanda dan wanita itu berciuman. Dan kemudian memakaikan cincin di jari manis wanita yang telah meracun Alena. Hingga kemudian Bu Sari tersadar dan melihat sudah berada di dalam kamarnya. Setelah merasa nyaman dan enak, Bu Sari menceritakan tentang apa yang ia lihat tentang asal-usul dari gaun itu dan siapa pemiliknya. Akhirnya, Pak Bayu dan Bu Sari memilih untuk tetap merawatnya dan menyimpan gaun tersebut secara rapi di rumahnya sampai sekarang.